Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Anak-anakku semua, kelas 6A, 6B, 6C yang Bapak sayangi dan kami banggakan, alhamdulillah di pagi hari ini Bapak hadir di tengah-tengah kegiatan belajar mengajar. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, mudah-mudahan media ini bisa mengurangi rasa kangen kalian dengan teman-teman untuk belajar bersama di SDIT Alimaroh. Baik anak-anakku, mari kita mulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak hari ini akan memberikan materi Akidah Akhlak kelas 6, pelajaran yang ke-8. Apa temanya hari ini? Kita akan menjelaskan tentang ikhtilat. Ya, ikhtilat. Ikhtilat menurut bahasa artinya bercampur. Jadi apapun yang bercampur itu menurut bahasa artinya adalah ikhtilat. Ya, jadi kalau kita pernah makan es buah, di sana ada apel, ada anggur, ada alpukat, kelapa, gula, es bercampur menjadi satu, itu namanya ikhtilat menurut bahasa. Tapi apa ikhtilat menurut syariat agama kita? Wah, hebat, kalian sudah memahami dan mengerti. Tapi tidak ada masalah, Pak Ali jelaskan kembali. Ikhtilat adalah berkumpulnya beberapa orang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di satu tempat yang memungkinkan untuk terjadinya komunikasi di antara mereka, baik dengan pandangan mata, isyarat, dan percakapan. Jadi ikhtilat menurut agama kita bercampur laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi, baik komunikasi mata dengan mata, memakai isyarat kedua tangan, ataupun juga percakapan dan komunikasi yang aktif. Itu ikhtilat menurut pandangan agama kita. Dan ini tentu kita pegang dengan sungguh-sungguh dan menjadi pedoman buat kita semua, bahwa ayo mulai hari ini kita jauhkan ikhtilat, tidak bercampur membaur laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Kenapa hal ini tidak diperbolehkan? Pasti pengen tahu kan? Ini kelanjutannya. Mengapa agama kita melarang tentang ikhtilat? Dilarang itu pasti ada sebab-sebabnya ya Naya. Kita tahu setiap peraturan yang dibuat pasti ada kebaikan untuk kita. Kenapa nggak boleh ini? Kenapa tidak boleh itu? Pasti di dalam itu semua ada sesuatu hal yang tidak baik dan berdampak buruk buat kita untuk hari ini, esok, dan bisa jadi untuk masa depan kita semua tentunya. Nah, hari ini kita mengetahui kenapa agama kita melarang ikhtilat. Karena dalam ikhtilat itu kita akan terjerumus untuk melakukan kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, sebab ikhtilat terjadi saling memandang, pandangan mata. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita dalam surat An-Nur ayat yang ke-30. Kata Allah, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Apa nak? Ayo diulangi bersama-sama. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Dan katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan matanya. Ya, menahan pandangan matanya. Nah, buat kalian nih, anak-anak Pak Ali yang laki-laki, yang soleh-soleh, wah ini bisa diamalkan ilmu ini nih. Ikhtilat salah satu penyebabnya bisa terjadi pandangan-pandangan mata dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah mengingatkan kita dalam surat An-Nur ayat yang 31. Kata Allah, "Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna." Baik, Bapak lanjutkan kembali. Jadi yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melarang bagi laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman? Allah jelaskan di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan ke-31. Ini salah satu hal yang harus kita perhatikan
Kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita ikhtilat? Karena dipastikan di dalam ikhtilat itu akan ada pandangan-pandangan mata. Yang kedua, bersentuhan kulit. Kenapa ikhtilat itu dilarang oleh agama kita? Karena memungkinkan akan terjadinya sentuhan-sentuhan kulit. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan suri teladan kita. Beliau tidak pernah sekalipun bersentuhan kulit dengan wanita yang bukan mahramnya. Wah, luar biasa. Jadi Rasulullah semenjak beliau hidup, uswatun hasanah kita, tidak pernah bersentuhan kulit antara beliau dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sampai beliau katakan dalam sebuah hadisnya, "Inni la usafihun nisa." Inni la usafihun nisa. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita selain mahram. Sahih riwayat At-Tirmidzi, An-Nasai dan Ibnu Majah. Ini larangan di dalam ikhtilat yang akan terjadi. Yang kedua itu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Kalau kita mengikuti Rasulullah, pasti hal ini kita hindarkan. Inilah usafihun nisa, kata Nabi, aku tidak pernah berjabat tangan dengan wanita selain mahram. Yang kedua, kenapa ikhtilat dilarang oleh syariat agama kita? Karena yang ketiga ini ada kemungkinan untuk khalwat. Siapa yang tahu apa arti khalwat? Oh, alhamdulillah. Kalian memang hebat-hebat. Anak-anak Pak Ali yang saleh dan salihah sudah memahami, mengerti tentang khalwat ya. Pak Ali akan mengulang kembali bahwa khalwat yang dimaksud ini, khalwat yang dimaksud adalah berbaurnya seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram di tempat yang jauh dari pandangan orang lain. Ya. Jadi ada laki-laki dan perempuan berdua bersama-sama yang bukan muhrimnya. Ya, ini merupakan arti dari khalwat. Khalwat adalah bentuk ikhtilah yang paling berbahaya, ikhtilat yang paling berbahaya, karena merupakan kesempatan bagi syaitan untuk menyeret keduanya ke dalam perbuatan keji seperti zina. Na'udzubillah min zalik. Rasulullah mengingatkan kita, la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna syaitana thalithuhuma, kata Nabi. Tidaklah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, melainkan setan pasti menjadi yang ketiga di antara keduanya. Na'udzubillah min zalik. Jadi kalau di tempat sepi, berdua-duaan, ada laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka pastikanlah menurut baginda Rasul ada orang ketiga, ada makhluk ketiga yang dinamanya syaitan yang akan mengajak, mendorong kita untuk berbuat maksiat, berbuat hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka hal ini perlu kita hindarkan dan harus kita jauhkan. InsyaAllah anak-anak Pak Ali yang soleh dan soleha kelas 6A, 6B dan 6C InsyaAllah sudah memahami ini semua. Tidak akan berkhalwat, tidak akan bercampur baur, berdua-duaan, baik di tempat sepi, di tempat ramai, bergandengan tangan dan sebagainya. Kenapa? Karena sudah memahami dan mengerti sesuai dengan petunjuk baginda Nabi bahwa di saat kita berdua, maka sesungguhnya ada satu makhluk yang mendorong kita untuk melakukan perbuatan mungkar, yaitu yang kita namakan syaitan. Baik, anak-anakku yang paling banggakan, paling simpulkan untuk pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama, ikhtilat ialah berbaur laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya di tempat yang memungkinkan untuk terjadinya komunikasi di antara mereka. Yang kedua, ikhtilat dilarang karena menjerumuskan ke dalam kemungkaran seperti berpandangan, bersentuhan, dan khalwat. Mudah-mudahan materi singkat yang hari ini Bapak sampaikan, yang pertama dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Yang kedua, anak-anakku bisa mulai sejak hari ini mempraktekkan hal-hal yang kalian sudah ketahui dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, sebagai penyempurna kesempatan ini, Bapak memberikan tugas buat kalian semua. Ya, yang pertama, salin hadis ini ya, Nak ya. Disalin, ditulis pakai khat yang rapi, yang bagus, ya. Disalin, ditulis, diwarnai, satu halaman tidak masalah,
Ya, ditulis yang bagus. Hadisnya adalah la yakhluwanna rajulun bi imra'atin fa inna syaitana thalithuhuma, beserta artinya ya Naya, ditulis yang rapi. Nanti insyaallah akan Pak Ali berikan sebuah hal yang baik buat kalian semua. Dan ini ada tugas juga buat kalian nak, dikerjakan evaluasi halaman 97, 98, Romawi 1, Romawi 2, dan Romawi 3. Insyaallah tadi hal-hal yang menjadi bahan evaluasi sudah Pak Ali sampaikan pada pertemuan hari ini. Insyaallah kalian akan diberi kemudahan untuk bisa mengerjakan tugas-tugas yang Pak Ali berikan. Selamat buat kalian, sukses buat kalian semua. Jaga diri kita dari hal-hal yang berdampak tidak baik buat diri kita dan juga buat keluarga kita untuk hari ini, besok, dan yang akan datang. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain Allah mengizinkan, mempermudah kita untuk bertemu walaupun hari ini baru melalui media YouTube hari ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.